Bayangin, kamu mencuri uang kematian dari jenazah tetangga. Lalu malamnya, pocong orang itu duduk di belakangmu di dalam angkot. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Dan yang lebih mengerikan, dia minta balasannya sekarang juga. Namanya Tarjo. Orang-orang di kampung sebenarnya sudah hafal betul tabiatnya sejak lama. Mulutnya manis kalau lagi butuh, tapi tangannya panjang kalau lihat kesempatan. Kalau bukan judi, ya minum. Kalau bukan minum, ya nyolong kecil-kecilan. Dari korek api di warung, sampai uang receh di laci tetangga. Semua pernah dia lakukan. Istrinya, Darmi, sudah capek marah. Capek berharap Tarjo bakal berubah. Akhirnya Darmi cuma bisa pasrah, menjalani hari-hari dengan wajah lelah dan mata kosong. Warteg kecil yang mereka kelola di pinggir jalan kampung itu, saksi hidup betapa hidup mereka berantakan. Cat dindingnya mengelupas, meja-mejanya goyang, dan bau minyak goreng lama selalu menempel. Kadang ada pelanggan mampir, tapi lebih sering cuma debu dan lalat yang setia. Darmi masak dari pagi, Tarjo jarang bantu. Kalau bukan tidur karena mabuk, ya nongkrong entah di mana. Uang hasil warteg sering habis bukan buat belanja bahan, tapi buat nutup utang judi Tarjo. Pagi itu, suasana kampung terasa beda. Udara dingin, langit mendung, dan suara orang mengaji pelan terdengar dari rumah depan. Pak Kasdi, tetangga yang rumahnya tepat di seberang warteg, meninggal dunia semalam. Orang kampung sudah ramai sejak subuh. Ada yang bawa beras, ada yang bawa gula, ada juga yang datang khusus buat ngasih amplop uang kematian di ruang tamu rumah duka. Jenazah Pak Kasdi sudah terbujur rapi dibungkus kain kafan putih. Wajahnya tenang, tapi dingin. Di meja kecil dekat pintu, tumpukan amplop putih mulai menggunung. Satu persatu orang datang, menyalami keluarga, lalu meletakkan amplop dengan kepala tertunduk. Tarjo berdiri di ujung gang sambil merokok. Kepalanya pening, perutnya perih. Semalaman dia kalah judi di kampung sebelah. Minum sampai pagi, pulang dengan tangan kosong dan hati panas. Uang di saku tinggal recehan. Saat asap rokok dihembuskan, pandangannya tertarik ke arah rumah Pak Kasdi, tepatnya ke meja dengan tumpukan amplop putih itu. Awalnya cuma lirikan, tapi lama-lama matanya nggak bisa lepas. Jantungnya berdetak lebih kencang. Dalam kepalanya, suara, logika sudah tenggelam. Yang ada cuma bayangan uang. Tanya Kwong, cukup buat bayar utang, cukup buat judi lagi, cukup buat beli minum. Tarjo melangkah pelan mendekat. Sekali nengok ke kanan, sekali nengok ke kiri. Orang-orang lagi di dalam, sibuk. Nggak ada yang merhatiin. Tarjo masuk ke rumah duka dengan langkah cepat tapi senyap. Bau kemenyan dan bunga menyambutnya. Dadanya terasa panas. Tangannya gemetar waktu menyambar beberapa amplop dari meja. Ada rasa seperti ditusuk di tengkuknya, tapi dia abaikan. Tanpa pamit, tanpa salam, Tarjo keluar dan kabur balik ke gang. Begitu amplip-amplip itu masuk ke saku jaketnya, hawa di sekitar terasa berat. Tarjo berhenti sebentar, nafasnya tersengal. Ada perasaan gak enak yang sulit dijelaskan, tapi dia menghibur diri. Cuma pinjam, gumamnya. Nanti juga balik. Tapi sejak saat itu, hidup Tarjo benar-benar berubah. Siang harinya, Tarjo naik angkot menuju pasar. Dia duduk di bangku paling belakang. Matahari sudah tinggi, tapi begitu angkot jalan, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti. Kulit Tarjo merinding. Bau tanah basah yang aneh menyengat hidungnya, seperti bau kuburan habis. Padahal jalanan kering. Tarjo mengucek hidung, mengira cuma perasaannya saja. Tapi bau itu makin kuat. Angkot terasa sunyi. Suara mesin seperti menjauh. Tarjo melirik ke kaca jendela di sampingnya, sekadar mau memastikan wajahnya sendiri. Yang dia lihat bukan pantulan wajahnya. Di kaca, tampak sosok berdiri tepat di belakang bangku, terbungkus kain kafan putih yang sudah kusam. Bagian bawahnya terikat, membuat tubuhnya berdiri kaku. Wajahnya pucat kebiruan. Mata cekung hitam menatap lurus ke arah Tarjo tanpa berkedip. Tanah kering menempel di lipatan kain kafan itu. Napas Tarjo tercekat. Dadanya seperti diremas. Mulutnya ingin berteriak, tapi suara nggak keluar. Sosok itu perlahan mendekat, kepalanya miring sedikit. Lalu terdengar suara parau, berat, seolah keluar dari dalam tanah. Balikin. Yang bukan hakmu,
Tarjo menjerit sekencang-kencangnya. Penumpang lain kaget. Ada yang menoleh bingung. Ada yang mengumpat. Mereka cuma lihat Tarjo teriak sambil menutup telinga. Matanya melotot ke kaca kosong. Sopir angkot ngerem mendadak. Tarjo loncat turun sebelum angkot berhenti sempurna. Dia jatuh tersungkur. Lututnya berdarah tapi dia tetap lari tanpa arah, napas ngos-ngosan. Keringat dingin mengucur deras. Teror itu nggak berhenti di situ. Malamnya, di rumah, Darmi terbangun karena mencium bau anyir seperti darah bercampur tanah. Dari dapur terdengar suara gesekan pelan. Seperti kain diseret di lantai. Darmi bangun, jantungnya berdebar. Di lantai dapur, ada jejak tanah basah menuju kamar. Tarjo mengunci diri di kamar. Tubuhnya menggigil. Dari balik pintu, terdengar suara seret. Semakin dekat, seperti sesuatu yang berjalan tanpa kaki. Kadang diselingi suara napas berat. Besok paginya, Darmi menemukan tanah di sudut ruangan. Ada bekas tapak aneh tanpa jari. Tarjo bilang cuma tikus. Tapi malam berikutnya, teror makin nyata. Tengah malam, Tarjo terbangun karena merasa ada yang berdiri di dekat ranjang. Saat dia membuka mata, di pojok ruangan berdiri sosok pocong itu. Diam, nggak bergerak. Matanya menatap tajam. Jaraknya beberapa langkah, malam demi malam, pocong itu makin dekat. Kadang berdiri di ambang pintu kamar. Kadang duduk di kursi makan. Kadang hanya kepalanya yang muncul dari atas lemari, meneteskan tanah ke lantai. Tarjo mulai kehilangan akal. Setiap kali dia memejamkan mata, wajah Pak Kasdi muncul. Mulutnya terbuka sedikit, seolah ingin berkata sesuatu. Bau tanah basah selalu mengikuti Tarjo kemanapun dia pergi. Sejak uang itu dia ambil, Tarjo sadar satu hal. Bukan cuma amplop yang dia curi pagi itu, tapi juga ketenangan hidupnya sendiri. Sejak teror itu datang tanpa jeda, Tarjo benar-benar kehabisan akal. Tidur cuma sebentar. Itu pun selalu terbangun dengan teriakan sendiri. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kain kafan putih muncul begitu jelas. Lengkap dengan bau tanah basah yang bikin perutnya mual. Darmi sampai sering nemuin Tarjo duduk di lantai dapur menjelang subuh. Memeluk lutut, matanya kosong menatap tembok. Badannya gemetar. Keringat dingin mengalir meski udara malam terasa dingin. Darmi tahu suaminya bukan orang baik. Tapi melihat Tarjo seperti itu bikin hatinya ikut hancur. Pernah suatu malam, Darmi coba ngajak Tarjo ngaji, minta tolong sama ustadz kampung. Tapi belum sempat apa-apa. Suara gedebuk dari atap langsung bikin Tarjo histeris. Atap seperti danukin Jack dari atas, disertai suara tawa pelan yang berat, bikin bulu kuduk berdiri. Tarjo langsung kabur keluar rumah tanpa sandal, lari ke jalan sambil teriak-teriak. Pagi harinya, Tarjo pulang dengan mata cekung dan wajah makin pucat. Tanpa banyak bicara, dia bilang mau pergi sebentar. Darmi gak tahu kemana, tapi firasatnya gak enak. Tarjo naik motor tua ke arah pinggir hutan, tempat orang-orang kampung jarang berani lewat. Di sanalah Mbah Sarip tinggal, Dukan Tuyang. Namanya sering dibisikin dengan nada takut. Banyak yang bilang Mbah Sarip bisa nyelamatin orang, tapi lebih banyak lagi yang bilang kalau harga bantuannya nggak pernah murah. Rumah Mbah Sarip berdiri miring di antara pohon-pohon besar. Catnya hitam kusam, hampir menyatu dengan bayangan hutan. Begitu Tarjo turun dari motor, udara di sekitar terasa berat. Bau kemenyan, daun kering, dan sesuatu yang amis bercampur jadi satu. Dari dalam rumah terdengar bunyi tetesan air, pelan tapi teratur. Bikin jantung Tarjo makin gak tenang. Mbah Sarip duduk di lantai, tubuhnya kurus, rambutnya putih panjang terurai. Di sekelilingnya ada botol-botol kaca berbagai ukuran. Ada yang berisi cairan hitam, ada yang berisi benda aneh seperti potongan kain dan rambut. Tarjo cerita semuanya sambil gemetar. Dari uang kematian sampai pocong Pak Kasdi yang gak berhenti datang, Mbah Sarip mendengarkan tanpa ekspresi. Setelah Tarjo selesai, dukun tua itu cuma senyum tipis. Senyum yang bikin perut Tarjo mual. Bukan dihentikan, kata Mbah Sarip pelan. Suaranya serak seperti daun kering digesek. Tapi dimanfaatkan Tarjo terdium. Dia ingin bertanya, tapi dadanya Mbah Sarip bangkit pelan, lalu mengambil sebuah botol kaca besar dari sudut ruangan. Botol itu tebal, berat, mulutnya ditutup kain hitam yang diikat kuat dengan benang kasar. Di sekeliling botol
Raja aneh digambar dengan warna merah kehitaman. Malam ini juga. Kalau kamu mau selamat dan kaya, kata Mbah Sarip sambil menatap Tarjo dalam-dalam. Ritual dilakukan tengah malam di warteg yang sudah tutup. Lampu dimatikan, hanya lilin-lilin kecil yang menyala redup. Mbah Sarip duduk bersila, Komat Kamit membaca mantra. Tarjo berdiri di tengah ruangan, tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Udara mendadak berubah dingin, bau tanah basah menyeruak lebih kuat dari biasanya. Dari sudut ruangan, pocong Pak Kasdi muncul. Kain kafannya sudah kotor, robek di beberapa bagian, wajahnya pecah, seperti tanah retak. Matanya melotot merah, raungan panjang keluar dari mulut. Pocong itu bikin kaca jendela bergetar. Tarjo teriak ketakutan, tapi Mbah Sarip menyuruhnya tetap berdiri. Pocong itu melompat-lompat mendekat. Setiap lompatannya disertai suara gedebuk keras. Dengan suara mantra yang makin keras, Mbah Sarip mengarahkan pocong itu ke botol. Pocong Pak Kasdi menjerit, berontak. Tubuhnya seperti ditarik paksa oleh sesuatu yang enggak terlihat. Saat akhirnya masuk ke dalam botol, teriakan itu berubah jadi suara benturan keras dari dalam. Botol bergetar hebat, sampai Tarjo yakin bakal pecah. Begitu kain hitam ditutup rapat, semuanya mendadak sunyi. Terlalu sunyi, bahkan suara jangkrik pun hilang. Sejak malam itu, warteg Darmi berubah drastis. Belum jam 10 pagi, pelanggan sudah padat. Ada yang dari kampung sebelah, ada yang bilang cuma pengen mampir. Nasi baru matang langsung habis. Lauk yang biasanya sepi sekarang ludes sebelum zuhur. Darmi sampai kewalahan masak. Tarjo cuma duduk di kasir sambil tersenyum lebar, sesuatu yang jarang terjadi. Orang-orang bilang masakan Darmi enak banget. Garinya beda, tapi ada keanehan. Pelanggan yang makan di tempat selalu muji, tapi yang bawa pulang sering balik sambil mengeluh. Katanya rasa makanannya hambar, bahkan pahit, seperti tanah. Suatu siang, seorang ibu datang sambil marah-marah. Dia bilang anaknya Montimanta setelah makan lauk yang dibungkus. Tapi waktu Darmi cek, lauk yang sama di warteg rasanya normal. Tarjo cuma ketawa, menganggap semua itu rezeki. Suara dari dalam botol mulai terdengar tiap malam. Gedebuk, gedebuk, seperti ada yang menendang dinding kaca dari dalam. Darmi sering terbangun karena suara itu. Tapi setiap dia tanya, Tarjo malah marah. Jangan ikut campur, kata Tarjo ketus. Ini jalan kita. Perubahan Tarjo makin jelas. Wajahnya makin pucat, matanya cekung hitam, badannya bau tanah. Meski baru mandi, kadang saat batuk, dari mulutnya keluar serabut kain putih. Darmi sampai muntah melihatnya. Suatu sore, seorang anak kecil ikut ibunya makan di warteg. Anak itu tiba-tiba menangis histeris, menunjuk piring nasi sambil teriak keras. Itu makanannya bergerak, isinya cacing semua. Orang-orang kaget, tapi waktu piring dicek, isinya cuma nasi dan lauk biasa. Anak itu terus nangis, wahanya pucat. Ketakutan, ibunya buru-buru pergi. Desas-desus mulai menyebar, tapi pelanggan tetap datang, seolah ada sesuatu yang menarik mereka. Sampai siang itu tiba, seorang pemulung masuk ke warteg. Bajunya kumal, badannya bau. Dia berdiri terlalu dekat dengan rak tempat botol disimpan. Tanpa sengaja, sikunya menyenggol botol kaca itu. Botol jatuh, suara pecahannya memecah ruangan. Seketika, jeritan panjang memekakan telinga. Dari pecahan botol, pocong Pak Kasdi meloncat keluar. Kain kafannya robek parah, wajahnya hancur, matanya merah menyala. Pelanggan berteriak histeris. Ada yang muntah darah seketika, ada yang pingsan. Di meja-meja, nasi berubah jadi gumpalan cacing hidup yang merayap kemana-mana. Bau busuk memenuhi warteg. Pocong itu mengamuk, melompat ke sana kemari, mengeluarkan raungan marah. Orang lari, tunggang langgang. Amarah bercampur takut berubah jadi beringas. Meja dibanting, piring dilempar, warteg dihancurkan. Di tengah kekacauan itu, Tarjo menghilang. Malamnya, warteg cuma tinggal puing. Darmi duduk sendirian di lantai, menangis tanpa suara. Tetangga bilang Tarjo nggak kelihatan sejak sore. Enji, ada yang tahu kemana perginya? Tarjo lenyap begitu saja, seolah ditelan tanah. Darmi benar-benar sendirian. Warteg yang dulu jadi satu-satunya sandaran hidup kini tinggal puing. Meja patah, piring berserakan,
Lantai penuh bekas muntahan dan tanah kering yang belum sempat dibersihkan. Bau busuk masih menempel, seperti bau bangkai yang gak mau pergi. Setiap kali Darmi melangkah masuk, dadanya terasa sesak, seolah ruangan itu masih menyimpan sisa jeritan dan amarah hari itu. Tarjo menghilang. Gak ada yang tahu kemana. Ada yang bilang melihatnya lari ke arah sawah. Ada yang bersumpah melihat sosok kurus berlumur tanah berjalan ke arah kuburan malam itu. Tapi semua cuma dugaan. Yang pasti, Tarjo lenyap begitu saja, meninggalkan Darmi dengan hutang, rasa malu, dan teror yang belum benar-benar pergi. Setiap malam, Darmi sulit tidur. Begitu matanya terpejam, mimpi yang sama selalu datang. Pak Kasdi berdiri di depan rumah. Tubuhnya masih terbungkus kain kafan. Wajahnya pucat, matanya kosong, tangannya terangkat, menunjuk ke tanah di depan rumah Darmi. Lalu jari itu bergeser, menunjuk ke arah makamnya di pemakaman kampung. Nggak ada kata-kata, tapi tatapan itu cukup bikin Darmi terbangun sambil terisak. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Pagi hari, Darmi sering menemukan tanah basah di depan pintu rumah. Padahal semalaman nggak hujan. Kadang ada bau tanah kuburan yang menusuk hidung. Darmi tahu, semua ini belum selesai. Dengan sisa tenaga dan keberanian, Darmi mendatangi rumah anak Pak Kasdi. Tangannya gemetar memegang kantong berisi uang amplop yang sudah dikumpulkan lagi. Sebagian dari sisa uang Tarjo, sebagian hasil meminjam ke tetangga. Wajah anak Pak Kasdi langsung berubah saat melihat Darmi. Amarah, sedih, dan luka bercampur jadi satu. "Buat apa kamu kesini?" Suara anak Pak Kasdi bergetar. Darmi nggak sanggup berdiri lama. Dia langsung jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Kapel menunduk sampai menyentuh lantai. Dengan suara putus-putus, Darmi mengaku semuanya. Tentang Tarjo, tentang uang kematian, tentang teror yang mereka alami. Awalnya, anak Pak Kasdi menolak mentah-mentah. Uang itu didorong kembali. Kata-kata kasar keluar, penuh sakit hati. Tapi Darmi tetap bersujud. Tangannya gemetar, air matanya jatuh ke lantai. "Ampuni kami. Ampuni suami saya mohon." Entah karena lelah, entah karena iba, akhirnya anak Pak Kasdi menerima uang itu. Tapi wajahnya tetap dingin. "Kalau memang mau berhenti," katanya pelan, "selesaikan semuanya. Jangan bawa-bawa lagi arwah bapak saya." Darmi pulang dengan langkah. Kontak, hatinya sedikit lega, tapi teror di malam hari belum berhenti. Mimpi Pak Kasdi masih datang, kali ini lebih dekat. Kadang wajahnya tepat di depan wajah Darmi. Begitu dekat sampai bau tanahnya terasa nyata, Darmi kembali mendatangi Mbah Sarip. Rumah dukun itu masih sama gelapnya. Mbah Sarip mendengarkan tanpa banyak bicara, lalu menghela napas panjang. "Belum selesai," kata Mbah Sarip. "Masih ada yang kurang." Darmi merasa lututnya lemas. "Kain kafan Pak Kasdi harus utuh," lanjut Mbah Sarip. "Waktu ritual, sebagian kain itu tertelan Tarjo. Sekarang ada di septic tank belakang warteg." Darmi hampir muntah mendengarnya. Tapi dia tahu, gak ada pilihan lain. Malam itu juga, Darmi kembali ke warteg yang hancur. Lampu cuma satu, redup. Di belakang warteg, septic tank terbuka setengah. Bau busuk langsung menghantam hidung begitu penutupnya dibuka penuh. Bau kotoran, bau busuk yang bikin mata berair dan perut mual. Dengan tangan gemetar, Darmi menuruni lubang itu. Lumpur hitam menyelimuti kakinya. Nafasnya terengah. Air mata bercampur keringat. Dia meraba-raba dalam gelap. Jeri-jeri Nia menyentuh benda-benda yang bikin dia ingin berteriak. Tapi dia bertahan. Akhirnya, jari Darmi menyentuh sesuatu yang berbeda. Kain, lembek, dingin, tapi jelas kain. Dengan susah payah, Darmi menariknya keluar. Kain kafan itu sudah kotor, tapi masih utuh. Begitu kain itu terangkat, bau tanah basah tiba-tiba memenuhi udara, menenggelamkan bau busuk septic tank. Darmi menangis sambil memeluk kain itu. Tangis lega bercampur ngeri. Malamnya di pemakaman kampung, Darmi berdiri sendirian di depan makam Pak Kasdi. Angin berhembus pelan. Bulan separuh tertutup awan. Dengan tangan gemetar, Darmi meletakkan uang dan kain kafan di atas makam. Dia dengan suara lirih, memohon ampun, memohon ketenangan. Saat doa hampir selesai, angin mendadak berhenti. Udara terasa hangat. Tanah makam seperti berdenyut pelan.
Dari balik pepohonan, sosok kurus berjalan tertatih. Tarjo, tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat, matanya kosong seperti orang yang sudah lama kehilangan jiwa. Bau tanah basah menempel di tubuhnya. Tarjo jatuh berlutut di depan makam. Tubuhnya gemetar hebat, tangisnya pecah. Suara orang dewasa yang hancur total. Ampun, ampun, katanya berulang-ulang. Darmi memeluknya sambil menangis. Tiba mereka, bayangan putih sempat terlihat berdiri di dekat makam. Diam, menatap, lalu perlahan menghilang bersama hembusan angin yang kembali berembus. Sejak malam itu, semuanya berhenti. Gak ada lagi bau tanah. Gak ada lagi mimpi buruk. Warteg dibangun ulang dengan sederhana. Tarjo berubah. Dia pendiam, rajin bekerja, dan gak pernah menyentuh judi atau minuman lagi. Tapi setiap kali hujan turun dan bau tanah basah tercium, Tarjo selalu terdiam, tangannya gemetar. Karena dia tahu, dosa itu pernah hampir menelan hidupnya. Dan mereka paham satu hal yang gak akan pernah mereka lupakan. Harta dari uang kematian dan cara haram cuma mengundang malapetaka. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang yang paling disayang.